Selamat datang di Conscious Parenting, pengasuhan dengan kesadaran. Terima kasih telah hadir di sini bersama saya. Saya sangat senang bisa berbagi sesuatu yang sangat saya sukai dan tekuni. Jadi mari kita mulai. Saya ingin membuka dengan sedikit candaan melalui gambar pertama ini. Kelihatannya ini memang pengalaman yang sering kita hadapin dengan anak-anak kita. Kita bilang, jangan lakukan itu ya. Dan mereka malah melakukan persis apa yang baru saja dibilang tidak boleh. Nah, dalam video ini saya akan mencoba membantu Anda menghadapi hal-hal semacam gambar ini tadi. Terima kasih sudah menonton kelas online kami. Saya benar-benar semangat sekali dengan informasi yang akan saya bagikan di video ini. Saya bisa membicarakan ini sepanjang hari. Saya tidak hanya menggunakan dengan anak-anak saya yang ada di dalam kelas, tetapi juga saya merasa kalau informasi yang disampaikan di video ini juga dapat diterapkan dalam semua hubungan di kehidupan kita sehari-hari. Banyak konsep yang akan kita bahas dalam video ini. Ini adalah ilmu berbasis dari penelitian ilmu otak, dan ini sangat berguna dalam semua hubungan kita, baik dengan anak, pasangan maupun teman. Berikut adalah agenda kita. Perkenalan, saya akan membahas sedikit tentang diri saya, lalu juga pemrograman otak, apa itu dan bagaimana hal ini mempengaruhi pengasuhan kita, lalu juga conscious discipline, apa itu dan bagaimana penerapannya, lalu juga ada model keadaan otak atau brain state model, memahami bagaimana otak kita bekerja dalam situasi tertentu, lalu ada 7 keterampilan disiplin, keterampilan-keterampilan yang penting untuk mendidik dengan kesadaran, lalu ada strategi ACT dan juga DNA, 2 strategi praktis yang mendukung pengasuhan dengan kesadaran, strategi tambahan, beberapa alat atau strategi dan tips yang sesuai dengan conscious discipline, lalu juga rekomendasi buku, beberapa buku yang bisa mendalami topik lebih lanjut. Namun perlu diingat bahwa kita hanya akan membahas setengah dari agenda ini. Saya akan membuat video satu lagi untuk melanjutkan diskusi dari agenda-agenda yang ada di atas sini. Nama saya Feb, saya adalah seorang pendidik Montessori untuk anak usia 0-6 tahun dan juga pendiri Parama Montessori Academy. Saya telah mengajar selama lebih dari 14 tahun, dimulai dari bayi hingga anak usia 6 tahun. Bahkan juga mengajar orang dewasa, terutama dalam bahasa Inggris, matematika hingga tingkat SMA. Jadi saya cukup akrab dengan tantangan yang kita hadapi di tahun-tahun awal kehidupan anak-anak kita. Saya sebenarnya lebih merasa nyaman bekerja di balik layar. Ini merupakan sebuah tantangan baru buat saya. Saya harus masuk ke zona yang sebenarnya kurang nyaman juga untuk diri saya sendiri. Sejak kecil saya merasa perlu untuk menyesuaikan diri agar bisa merasa aman dalam situasi sosial. Saya didiagnosis dengan ADHD sekitar usia 26 tahun, yang berarti cara kerja otak saya agak berbeda dengan cara kerja otak orang-orang dengan neurotypical. Tentu saja ada kelebihan dan juga tantangan yang datang dari menjadi neurodivergent, dan saya masih terus belajar bagaimana berada di dunia yang lebih sering didominasi oleh pola pikir neurotypical. Karena pandangan saya sering tidak sejalan dengan rekan-rekan sebaya, saya sering memakai topeng demi merasa aman. Saya ingat di tahun pertama saya mengajar, saya membagikan pandangan saya tentang sistem pendidikan dan malah agak diejek karena dianggap terlalu idealis. Mereka bilang, nanti kamu juga jadi lebih realistis ketika kamu usianya 25 tahun. Sekarang saya usianya 33 tahun, tapi ternyata masih banyak hal yang belum berubah juga dari saya dan pemikiran-pemikiran saya. Mendirikan Parama ini memaksa saya keluar dari zona nyaman dan masuk ke peran yang penting sebagai edukator untuk orang tua, sekaligus melatih guru-guru kami yang ada di Parama. Saya bukan seorang pembicara publik yang natural, meskipun saya pernah sempat jadi penyiar radio, MC di beberapa kesempatan dalam hidup saya. Namun ternyata hal-hal itu juga
tidak dapat mempersiapkan saya untuk menjadi pendidik bagi orang tua seperti sekarang ini. Saya juga sangat menyukai kegiatan relawan di komunitas yang marginal, berbagai komunitas marginal. Lebih tepatnya, pengalaman saya dalam studi otak cukup banyak sebelum dari conscious discipline ini, tapi baru-baru saja saya mengenal conscious discipline. Kami mulai menerapkannya di Parama dengan metode pembelajaran berbasis proyek, bermain, pendekatan konstruktivisme sosial, dan banyak lagi dalam kerangkanya Montessori. Selain itu, saya juga telah mengikuti berbagai pelatihan tentang pendekatan sadar trauma atau trauma inform. Pertama kali mengenal conscious discipline saat liburan kemarin, saya langsung merasa tertarik. Program ini mudah saya pelajari karena sudah ada dasar dari pelatihan-pelatihan sebelumnya yang serupa. Apa yang membuatnya istimewa adalah program ini benar-benar menyeluruh dan bisa diterapkan tidak hanya di kelas, tetapi juga untuk program orang tua atau pelatihan guru. Saya yakin jika diterapkan dengan tepat, hasilnya akan luar biasa untuk siswa-siswa di Parama. Saya juga merasa bahwa semakin banyak saya berbagi ilmu, maka semakin banyak pula ilmu saya. Sekarang saya ingin Anda meluangkan waktu sejenak untuk merenung dan mengingat kembali masa kecil Anda. Pada akhirnya semua ini akan kembali ke situ. Kita perlu memikirkan pengalaman yang kita alami saat dibesarkan dalam pola asuh dan pengasuhan yang kita terima. Bagaimana Anda dibesarkan selama masa kecil Anda? Biasanya ada 4 jenis pola asuh utama yang dikenal, yaitu ada otoritatif, otoriter, abai atau uninvolved, dan juga permissive. Secara umum, orang tua atau pengasuh kita berada di salah satu kategori ini atau kadang merupakan campuran dari beberapa gaya. Coba Anda renungkan kembali bagaimana pola asuh Anda ketika kecil, di mana posisi pengasuh Anda dalam peta ini. Menurut Anda, di mana posisi orang tua atau pengasuh lainnya, atau bahkan beberapa guru yang pernah berinteraksi dengan Anda. Conscious discipline seringkali masuk dalam kategori otoritatif. Ini adalah pola asuh dengan ekspektasi yang tinggi dan batasan yang jelas, namun tetap responsif dan juga penuh kasih. Dalam conscious discipline ada istilah yang disebut CD-ROM otakmu. Mungkin zaman sekarang lebih ke flash disk atau cloud mungkin ya. Ini adalah semacam pusat dari otak kita yang juga bisa disebut sebagai pemrograman otak. Pemrograman otak ini dibentuk oleh bagaimana kita dibesarkan dan bagaimana otak kita secara otomatis merespon, memproses, dan bereaksi terhadap dunia. Dan semua itu terbentuk sejak masa kecil. Jadi, kecuali jika Anda sudah menjalani terapi yang mendalam dan lama, kemungkinan besar pola asuh Anda saat ini akan cenderung mengikuti cara Anda dibesarkan dulu. Begitulah cara otak kita diprogram, makanya seringkali kita merasa, astaga, itu barusan kayaknya suara ibuku deh yang keluar, atau itu kayaknya suara ayahku deh yang keluar dari mulutku. Berikut adalah beberapa hal yang mungkin banyak dari kita alami dalam pola asuh tradisional atau gaya otoriter. Teriakan atau agresi dari orang tua yang memaksa dan memohon agar kita melakukan sesuatu, pendekatan pasif agresif seperti mempermalukan kita untuk berperilaku baik, penggunaan rasa takut atau paksaan. Mungkin kamu bisa mengenali beberapa pengalaman ini dalam masa kecilmu sendiri. Kalau iya, pertanyaannya sekarang adalah, apa dampak dari pola pengasuhan seperti itu? Saat kita tumbuh dewasa, pola disiplin yang keras atau tidak konsisten bisa meninggalkan bekas, seperti sulit mengatur emosi atau self-regulation, rasa percaya diri yang rendah, kecemasan berlebih, sulit mengendalikan impuls, atau bahkan munculnya perilaku toksik. Kecenderungan pada hal-hal tertentu untuk meredakan stres atau self-medicating. Kecanduan sebagai mekanisme bertahan, terlalu ingin menyenangkan orang lain, people pleasing, merasa kehilangan jati diri, tidak tahu siapa kita sebenarnya.
terbiasa menghindari konflik dengan selalu mengalah. Kita juga bisa tumbuh dengan rasa tidak percaya terhadap otoritas atau terhadap orang-orang yang seharusnya merawat atau melindungi kita. Kesadaran adalah langkah pertama, jadi mari kita mulai dengan kesadaran itu dulu. Conscious discipline memahami bahwa banyak dari kita membawa luka yang bersifat turun-temurun. Luka pengasuhan yang menurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan perjalanan pengasuhan yang sehat harus dimulai dari penyembuhan diri kita sendiri. Penting untuk diingat, banyak dari orang tua dan pengasuh kita dulu sebenarnya juga sedang berjuang. Mereka sudah melakukan yang terbaik dengan pengetahuan dan sumber daya yang mereka miliki saat itu. Bahkan sebagian dari mereka juga sedang mencoba memutus pola menyakitkan dari generasi sebelumnya. Dan sekarang giliran kita. Dengan kesadaran ini, kita punya kekuatan untuk memutus rantai pola lama, menciptakan hubungan yang lebih sehat dengan anak-anak kita. Ini bukan hanya untuk mereka, tapi juga untuk diri kita sendiri. Menyadari pola yang menyakitkan dan memilih untuk mengubahnya adalah hadiah terbesar yang bisa kita berikan kepada generasi berikutnya. Ketika kita hidup lebih sadar atau conscious, kita bisa mengakses kebijaksanaan diri, tetap tenang di tengah konflik atau kekacauan, membuat pilihan yang penuh kesadaran, dan dari kesadaran itulah perubahan sejatinya dimulai. Ini bukan solusi yang instan, tapi saya ingin jujur sejak awal. Conscious discipline bukan solusi yang instan. Ini bukan metode sulap yang membuat Anda langsung berubah menjadi anak yang sempurna, yang tidak pernah marah atau tantrum. Bukan begitu cara kerjanya. Ini bukan jalan pintas. Apa yang sedang kita lakukan adalah menyusun ulang jaringan otak kita dan juga jaringan otak anak kita. Dan itu butuh waktu. Tapi disitulah kekuatannya perubahan jangka panjang yang bertahan seumur hidup. Jadi, apa itu conscious discipline? Conscious discipline adalah pendekatan berbasis bukti atau riset ilmiah. Ini adalah pendekatan berbasis trauma yang didukung oleh penelitian mendalam dari para psikolog, terapis, dan juga ahli syaraf. Jadi ini bukan sekedar metode yang ditemukan oleh satu guru atau satu orang tua atau yang dikarang-karang sama Miss Fab atau Parama. Program ini telah dikembangkan selama puluhan tahun dan mendapat pengakuan institusi-institusi besar seperti Harvard, terutama dalam bidang pembelajaran sosial emosional. Saya ingin membagikan sedikit data riset yang mendasari program ini. Salah satu studi tahun 2013 meneliti efektivitas conscious discipline. Penelitian ini cukup besar, melibatkan 66 guru, lebih dari 1.300 siswa, 800 lebih dari orang tua, dan di 24 lokasi berbeda dan di 3 negara bagian di Amerika Serikat selama 8 bulan. Hasil penelitian ini membandingkan kelas-kelas yang menggunakan conscious discipline dengan yang tidak, untuk melihat sejauh mana pendekatan ini mendukung perkembangan sosial emosional anak. Seperti yang bisa kamu lihat dari hasil penelitian, conscious discipline benar-benar membawa dampak yang besar pada iklim emosional di dalam kelas. Skor manajemen perilaku meningkat, rutinitas dan struktur kelas jadi lebih stabil, perkembangan sosial emosional anak juga mengalami peningkatan, keterampilan sosial dan perilaku positif juga makin terlihat. Bahkan kesiapan akademik anak ikut naik. Para guru melaporkan bahwa siswa mereka menunjukkan perubahan yang nyata, bukan hanya lebih siap belajar, tapi juga lebih mampu berinteraksi dengan cara yang sehat dan juga positif. Dan ini bukan data sekali jalan, penelitian lain dari tahun 2003 sampai 2011 juga menunjukkan hasil yang kuat. Di 3 sekolah prasekolah seperti Parama yang menggunakan conscious discipline, agresif fisik menurun hingga 88%. Dalam periode tahun kedua, dalam periode 2 tahun terjadi penurunan sebesar 85% dalam perilaku agresif.
Mayoritas studi ini juga dilakukan di program Head Start di Amerika Serikat yang melayani anak-anak usia dini dari latar belakang yang menantang atau yang kurang baik. Dengan kata lain, ini bukan cuma teori, ini berbasis data nyata dan hasilnya sangat meyakinkan. Jadi apa itu conscious discipline? Conscious discipline adalah pendekatan pengasuhan dan pembelajaran yang berfokus pada transformasi diri orang dewasa terlebih dahulu. Artinya sebelum kita berharap anak bisa melakukan perilaku yang baik, kitalah yang perlu berubah terlebih dahulu. Model ini berbasis bukti ilmiah, trauma informed atau memahami dampak trauma pada perilaku dan respons, menggunakan wawasan dan ilmu saraf modern tentang bagaimana otak manusia bekerja. Kadang orang juga menyamakan conscious discipline atau pendekatan parenting dengan sadar atau conscious parenting dengan pola asuh yang permisif, seolah-olah tentang membiarkan anak melakukan apa saja. Tapi itu gak benar. Kalau dilakukan dengan benar, conscious discipline bukan berarti membiarkan anak berperilaku semaunya. Sama dengan halnya sama Montessori juga. Kamu tetap bisa dan harus menetapkan batasan yang jelas. Dan yang penting batasan itu disampaikan dengan kasih sayang dan juga kesadaran, bukan dengan ancaman dan juga rasa takut. Memahami otak sama dengan kunci dalam pengasuhan. Untuk bisa menerapkan pendekatan ini secara efektif, kita perlu memahami bagaimana otak anak bekerja. Karena tujuan utama kita sebagai orang tua atau pendidik adalah kitanya bertahan dan juga mendampingi mereka, anak-anak kita juga berkembang atau thriving. Tapi untuk bisa melakukan itu, kita juga perlu memahami bagaimana otak kita sendiri merespon situasi, terutama saat sedang stres atau dalam konflik. Brain state model atau model keadaan otak. Jadi conscious discipline memperkenalkan kita pada hal tersebut. Model tentang 3 keadaan utama dari otak. Sebenarnya otak manusia lebih kompleks daripada ini, tapi untuk permulaan kita akan fokus di 3 bagian utama. Otak bawah atau brainstem itu otak reptil, fokusnya keselamatan, responnya lari, lawan atau diam. Disinilah kita bereaksi secara impulsif saat merasa terancam. Jadi itu keadaan otak yang seolah-olah kita lagi dikejar-kejar oleh serigala. Otak tengah atau limbic system itu adalah otak mamalia. Fokusnya hubungan dan emosi. Disinilah perasaan seperti marah, takut, atau senang itu muncul. Ini bagian yang memproses keterikatan dan juga hubungan. Otak atas atau prefrontal cortex, otak manusia, fokusnya pemecahan masalah, logika, empati, pengendalian diri. Ini bagian yang berkembang terakhir dan paling dibutuhkan saat kita mau berpikir jernih. Kamu mungkin juga pernah dengar soal otak kiri dan juga otak kanan. Tapi sebelum itu, saya mau kasih tahu dulu, dengan kamu tahu brain state ini, artinya untuk anak-anak bisa belajar secara efektif dalam keadaan terima pembelajaran dari guru yang ada di sekolah, artinya anak-anak sudah harus bisa ada di posisi otak yang otak atas atau prefrontal cortex. Tapi karena selama ini sekolah usia dini tidak berfokus kepada pemahamannya di otak bawah dan juga otak tengah, maka kita banyak sering lihat bahkan anak-anak di tingkat SD pun belum siap gitu untuk menerima banyak pelajaran. Jadi untuk bisa mempersiapkan anak nanti ke SD, bukannya anak itu disuruh kerjain worksheet yang begitu banyak gitu. Jadi anak usia dini itu berbeda cara pembelajarannya dibanding anak yang lebih besar atau di sini tingkat SD gitu. Jadi jadi itu adalah mitos kalau misalnya anak-anak itu perlu dijejelin pelajaran yang
supaya mereka bisa nantinya di SD, karena itu akan banyak membawa anxiety, bukannya mempersiapkan mereka untuk pembelajaran yang lebih dalam. Oke, kita akan ngomongin tentang otak kiri dan juga otak kanan kita. Otak kiri lebih analitis dan juga logis, ini menyukai urutan, aturan, dan juga bahasa. Otak kanan lebih intuitif dan juga emosional, terkoneksi dengan ekspresi nonverbal dan juga empati. Dan kita butuh kedua sisi otak ini untuk bekerja bersama-sama. Anak-anak kecil secara alami lebih banyak menggunakan otak kanan mereka. Mereka merespon dunia lewat emosi dan juga bahasa tubuh. Karena itulah yang paling mereka butuhkan untuk bertahan hidup di awal kehidupan. Selain itu, kita juga punya yang disebut otak reptil atau bagian primitif dari otak yang bereaksi secara cepat dan juga instinktif saat ada ancaman. Lalu ada juga otak mamalia, bagian yang mendambakan koneksi, kasih sayang, dan juga kelekatan. Semua ini adalah bagian alami dari sistem saraf dan biologi manusia. Dan saat kita mendampingi anak-anak, terutama dalam perkembangan sosial emosional mereka, tujuan kita adalah mengintegrasi semua bagian otak ini agar bisa bekerja secara seimbang. Semakin terhubung bagian-bagian otak mereka, semakin anak bisa kooperatif, semakin mereka memahami emosinya sendiri, dan tahu bagaimana keluar dari situasi-situasi sulit yang dengan cara yang tepat. Tapi kita juga perlu ingat, otak manusia belum selesai berkembang sepenuhnya sampai usia pertengahan 20, sekitar 24-25. Montessori sendiri bilangnya 24, tapi banyak juga brain scientist yang bilangnya 25 or 26. But around that, 24 to 26, terus sekitar 24 sampai 26 tahun. Jadi banyak ekspektasi kita terhadap anak-anak sebenarnya tidak sejalan dengan kapasitas perkembangan otaknya mereka. Otak anak usia 3 tahun tidak bisa secara biologis merespon atau memahami sesuatu seperti anak usia 8 tahun, 16 tahun, atau misalnya 22 tahun. Oke. 3 keadaan otak atau brain states. Dalam model conscious discipline, kita mengenal 3 keadaan otak utama. Kita bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama adalah survival state atau keadaan bertahan hidup. Lokasinya ada di batang otak atau brainstem. Ini kira-kira dari sini kalau perumpamaan dengan tangannya. Fungsi utamanya adalah bertanya, apakah saya aman? Saat anak berada di state ini, mereka merasa terancam atau sangat stres. Otak mereka masuk mode bertahan hidup dan hanya bisa memilih antara melawan, melarikan diri, atau membeku. Fight, flight, and freeze. Contohnya apa yang terlihat di anak? Anaknya pukul, anaknya gigit, menjerit-jerit, kelihatan kehilangan kendali, tidak bisa mendengarkan atau diajak bicara. Itu karena mereka secara harafiah tidak memakai otak berpikirnya. Otak berpikirnya itu adalah yang tadi, prefrontal cortex. Yang aktif hanya sistem naluriah atau otak reptil mereka. Satu-satunya cara untuk membantu anak keluar dari survival state adalah menciptakan rasa aman. Bukan logika, bukan nasihat, tapi kehadiran yang aman dan konsisten. This is a big keyword. Ini adalah kunci yang besar, adalah konsisten. Okay? Nah, emotional state atau keadaan emosional. Lokasinya ada di sistem limbik atau otak mamalia. Otak mamalia ini kita umpamakan sebagai jari jempol di sini. Tadi ini survival, lalu ini adalah juga emotional. Okay? Fungsi utamanya mempunyai pertanyaan, apakah aku dicintai, dan juga apakah aku terhubung, connected. Di sini anak sudah keluar dari kondisi yang panik atau misalnya terancam tapi masih sangat emosional. Respon yang muncul seperti apa? Menangis, merengek, berteriak karena frustration,
menolak mendengarkan, tapi tidak agresif. Oke, tidak secara fisik agresif. Ini bukan soal keselamatan, tapi ini soal koneksi. Mereka sedang butuh tahu, apakah aku berharga, apakah aku masih dicintai, apakah kamu tetap bersamaku meski aku sedang kacau. Untuk membantu anak di tahap ini, kita perlu menciptakan koneksi yang tulus. Ada banyak orang tua yang suka bilang, oh ya anaknya ini masih aduh anak saya manja miss, katanya gitu. Nah menurut saya anak-anak memang perlu manja. Lalu juga penting untuk kita mengkoregulasi perasaan anak. Jadi bukan anak jadi harus keluar karena dia atau misalnya menyerah terhadap sesuatu karena dia nangis-nangis, tapi butuh kehadiran, lagi-lagi butuh kehadiran konsisten dari orang tuanya untuk udah you're safe, kamu aman, bernafas, kamu bisa lakukan ini, you can handle this. Ini adalah hal-hal yang bisa disampaikan oleh orang tua ke anaknya. Lalu mengkoregulasi, gimana cara mengkoregulasi itu adalah dengan orang tua juga merasa tenang saat anak-anaknya sedang tidak tenang. Oke, number 3, executive state atau keadaan eksekutif. Lokasinya di mana? Di korteks prefrontal. Fungsi utamanya apa yang bisa aku pelajari. Ini adalah keadaan yang ideal. Di sini anak dan juga kita bisa memecahkan masalah, mengambil keputusan yang sehat, mengelola emosi dan impuls, menunjukkan empati dan juga kerjasama. Anak yang sedang berada di executive state atau keadaan eksekutif cenderungnya tenang, terbuka, mampu belajar dari situasi dan juga siap menerima pelajaran apapun dari gurunya. Oke. Lalu selanjutnya ini ada yang namanya aktivitas reflektif. Oke. Sekarang ambil waktu sejenak, pikirkan satu situasi yang menantang mungkin baru-baru ini sama-sama anak di rumah mungkin, atau mungkin di kelas atau dimanapun. Lalu tanyakan pada dirimu, anak itu sedang berada di dalam keadaan otak yang mana? Lalu bagaimana kamu tahu dan apa tanda-tandanya? Apa responmu saat itu? Apa yang berhasil membantu anak? Apa yang justru memperburuk situasi? Dan apa yang bisa kamu lakukan secara berbeda di masa depan? Latihan ini akan membantu kamu lebih peka terhadap brain stats anak, terhadap keadaan otak anak, dan juga keadaan otak dirimu sendiri. Karena kita tidak bisa membantu anak berpindah ke keadaan eksekutif kalau kita masih di survival atau emotional state, keadaan bertahan atau juga keadaannya emosional. Sekarang kita sudah mulai mengenal tentang keadaan otak. Pertanyaannya adalah, lalu apa? Oke, sekarang bagus, aku udah bisa mengenali bahwa anakku lagi tantrum atau sedang berada di survival state, atau dia sedang berada di emotional state. Bagus sekali. Tapi sekarang aku harus ngapain ya? Jawabannya kita harus mulai dari diri kita sendiri. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, ini adalah model yang berpusat pada orang dewasa terlebih dahulu. Itu artinya kita yang harus mengubah perilaku kita dulu sebelum kita bisa mengharapkan anak mengubah perilakunya. Ini sebenarnya apa yang dilakukan di Montessori. Tapi karena Montessori itu adalah sebuah metode pendidikan yang diterapkan di sekolah, jadi sebenarnya ketika saya dapat kurikulum ini untuk orang tua, ini adalah seperti sebuah jawaban dari doa yang selama ini saya panjatkan ke Tuhan. Jadi ini adalah jawaban dari doa saya. Akhirnya saya bisa wording out, saya bisa sampaikan dengan kata-kata saya apa yang kita lakukan sebagai guru di sekolah Montessori. Jadi program ini sangat bagus sekali ya. Sudah sangat komplit untuk orang tua dan juga untuk kami guru-guru. Ancaman terbesar terhadap rasa aman seorang anak adalah orang dewasa yang kehilangan kendali. Kunci dari rasa aman anak adalah kesadaran. Kehadiran orang dewasa yang sadar dan penuh perhatian.
Anak-anak harus melihat kita melakukannya dulu sebelum mereka bisa menirunya. Kalau kita saja tidak bisa melakukannya, nggak adil kalau kita menuntut anak juga bisa. Setuju ya? Makanya conscious discipline merinci ke dalam 7 kekuatan orang dewasa yang sadar atau 7 powers of conscious adults. Sekarang kita akan melihat secara singkat masing-masing kekuatan ini. Siapapun yang kamu yakini bertanggung jawab atas perasaanmu, dialah yang memberi kuasa atas dirimu. Kalau kamu bilang, aduh macet bikin aku marah, berarti macet yang pegang kendali atas dirimu. Kalau kamu bilang, anak-anak bikin aku frustrated, berarti kamu memberi kekuasaan pada anak-anak untuk mengatur dirimu. Berarti ya, seberapa sering kamu berkata, duh anakku bikin aku gila nih. Saya juga pernah ngomong kayak begitu ya di kelas. Tapi kenyataannya adalah kita punya pilihan. Enggak ada yang bisa membuatmu merasakan atau melakukan sesuatu. Semua berasal dari dalam diri kita sendiri. Self-regulation, mengatur pikiran, perasaan, dan tindakan kita sendiri adalah pondasi dari kehidupan yang sehat dan juga sukses. I would like to think that I get to change your mind, but no, I can only influence you. Miss Fab di sini cuma bisa menginfluence teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, tapi tidak bisa merubah pikiran siapapun, karena hanya Anda yang bisa mengubah diri Anda sendiri. Orang dewasa yang tidak terregulasi tidak bisa mengajarkan keterampilan apapun kepada anak yang juga tidak terregulasi. Kalau kamu sedang tidak terregulasi, berarti kamu sedang berada di bagian bawah otakmu atau survival state dan juga emotional state. Kamu tidak bisa mengakses korteks prefrontalmu, tempat semua kemampuan berpikir logis, pemecahan masalah terjadi. Artinya kamu tidak sedang berada di posisi untuk mengajarkan keterampilan itu kepada anak. Jadi kita juga harus bisa menenangkan, mengatur diri kita sendiri terlebih dahulu, dan itu adalah tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab dari anak kita. Kita perlu menciptakan gambaran mental tentang perilaku yang kita ingin anak lakukan dan terlibat di dalamnya. Kita perlu menyoroti perilaku-perilaku tersebut. Cara yang sangat mudah melakukannya adalah dengan mengubah cara kita berbicara dari kalimat yang negatif ke kalimat yang positif. Terutama karena anak-anak berpikir dalam gambar. Kalau kita mengatakan sesuatu seperti jangan lari, hal terakhir yang anak kita dengar adalah lari. Jadi ya mereka akan lari. Makanya kita sering merasa frustasi dan juga berpikir, aku kan udah bilang jangan ya, tapi kamu malah tetap lakukan. Karena yang mereka dengar dan juga bayangkan adalah kata terakhirnya. Dan anak-anak tidak memproses kata-kata negatif seperti jangan atau tidak. Mereka membayangkan tindakan tersebut secara visual atau secara gambar. Itulah sebabnya kamu mungkin sering dengar guru berkata kaki berjalan, walking feet, tangan di pangkuan, hands on the lap. Kita sedang membentuk gambaran mental yang jelas tentang apa yang kita inginkan mereka lakukan, bukan hanya apa yang tidak boleh saja. Power of perception atau kekuatan persepsi. Satu trik sederhana. Tapi pertama, mari kita lihat dulu ide besarnya dari si power of perception ini. Salah satu dari 7 powers of conscious adult, ide utamanya atau ide besarnya adalah tidak ada yang bisa membuatmu marah tanpa izinmu. Kita perlu mengajarkan pada diri kita sendiri dan juga anak-anak tentang tanggung jawab terhadap perasaan kita sendiri. Tidak ada yang bisa membuat kita merasakan sesuatu. Itu adalah keputusan kita. Satu trik sederhana untuk mengubah cara kita berbicara secara internal adalah ini. Alih-alih berkata, aku marah, aku mau mencoba mengubahnya menjadi aku sedang merasa marah. Kalimat aku marah menciptakan kesan bahwa itu adalah suatu keadaan tetap atau fakta seperti permanen. Tapi ketika
kita mengubahnya menjadi aku sedang marah, itu menjadi lebih fleksibel, bukan identitas tapi juga hanya emosi sesaat, Contohnya apa? Aku sedang merasa frustasi, bukan aku frustasi. Aku manusia, itu fakta, tapi aku sedang merasa frustasi, itu cuma momen, akan berlalu. Cara bicara seperti ini membantu kita dan anak-anak kita menyadari bahwa perasaan itu tidak permanen, datang dan juga pergi. Jadi kita harus mengubah persepsi kita. Kedua, kekuatan kesatuan atau power of unity. Kekuatan kesatuan adalah pemahaman bahwa kita semua sedang menjalani ini bersama-sama. Dan suka tidak suka, kamu dan anakmu sedang sama-sama ada dalam perjalanan ini, dalam dinamika keluarga ini untuk selamanya. Itu tidak berubah ketika mereka berusia 5 tahun, itu tidak juga berubah ketika mereka berusia 30 tahun. Mereka tetap menjadi anakmu. Hubungan orang tua anak ini akan terus ada selamanya sampai kamu meninggal dunia. Jadi kita harus mulai melihat mereka sebagai partner dalam pengalaman ini. Mereka adalah anggota keluarga yang ikut berkontribusi dan kita semua menjalani ini bersama-sama. Kita harus melihat hubungan ini dengan belas kasih, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk anak-anak kita. Cari cara untuk bekerja sama. Power of attention atau kekuatan perhatian. Power of attention mengatakan apa yang kita fokuskan itulah yang kita dapatkan lebih banyak. Kita harus memberitahu anak-anak kita apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan terjadi saat transisi. Perilaku seperti apa yang kita ingin mereka tunjukkan kepada kita. Kita perlu menciptakan gambaran mental yang jelas dari perilaku yang kita harapkan. Sorot perilaku-perilaku tersebut. Cara yang sangat sederhana untuk melakukannya adalah dengan mengubah ucapan kita dari kalimat yang negatif ke kalimat yang positif. Karena sekali lagi anak-anak berpikir dalam gambar. Jika kita mengatakan jangan lari, yang mereka dengar atau bayangkan adalah lari. Jadi sama ya seperti yang tadi. Nah, jadi mereka akan berlari. Inilah sebabnya kita sering merasa kesal dan berkata, tadi kan mama udah bilang jangan, tapi kamu malah melakukan itu. Karena mereka hanya memproses kata terakhir. Dan anak-anak tidak memproses bentuk kontraksi seperti jangan atau tidak boleh. Mereka berpikir dalam bentuk gambar tindakan. Jadi kaki berjalan, tangan pangkuan. Oke, itu semua adalah bentuk penciptaan gambar mental yang jelas tentang apa yang kita inginkan mereka lakukan. Selanjutnya ada kekuatan kehendak bebas atau power of free will. Power of free will mengingatkan kita satu-satunya cara yang bisa kamu ubah adalah dirimu sendiri. Satu-satunya orang yang bisa kamu ubah adalah dirimu sendiri. Ini membantu kita mengubah cara pandang dalam menghadapi anak-anak. Jadi daripada mencoba memaksa, mengancam, memanipulasi anak agar melakukan sesuatu, coba tanyakan pada diri sendiri, bagaimana saya bisa membantu anak saya berhasil? Pertanyaan ini mengaktifkan bagian otak berpikir atau pemecahan masalah kita, yaitu cortex prefrontal. Contohnya, aku tidak bisa memaksa anakku untuk makan malam. Tapi bagaimana aku bisa membantu mereka memilih untuk makan malam? Bisakah aku membuat makan malam ini lebih menyenangkan? Bisakah aku menetapkan batasan yang lebih jelas? Seperti apa bentuknya? Dan kamu pasti sudah tahu ini kalau kamu pernah berjuang menghadapi teman atau anggota keluarga yang menunjukkan perilaku yang toksik. Kamu tidak bisa memaksa seseorang untuk berubah. Satu-satunya orang yang bisa kita ubah adalah diri kita sendiri. Berita baiknya, anak-anak terlahir dengan sistem otak yang terhubung untuk koneksi, sama seperti bagian otak primitif mereka terdorong
untuk mencari koneksi, terutama dengan pengasuhan mereka, dengan pengasuh mereka. Jadi kita ingin menggunakan koneksi itu untuk mendorong perilaku yang positif. Kekuatan penerimaan atau power of acceptance. Kekuatan penerimaan juga termasuk yang paling menantang. Artinya, menerima momen sebagaimana adanya. Kita harus belajar untuk merespon, bukan bereaksi. Menjadi responsif, bukan reaktif. Hidup tidak selalu berjalan sesuai keinginan kita. Anak-anak kadang akan melawan. Kita punya dua pilihan. Yang pertama, memaksakan kehendak dan terlibat dalam konflik kekuasaan. Atau kedua, turun ke level mereka dan cari jalan keluar bersama-sama. Kita perlu menerima kondisi saat ini agar kita bisa mengubah keadaan otak kita sendiri dan bekerja bersama anak. Tidak apa-apa untuk berpindah arahan. Bahkan lebih baik beradaptasi atau berpindah arahan daripada terjebak dalam konflik yang membuat semua orang merasa buruk, merasa nggak enak. Oke, bayangkan seperti teori arus balik di laut atau rip current. Kalau kamu terbawa arus, mereka bilang jangan berenang melawan arus, kamu hanya akan kehabisan tenagamu. Sebaliknya, berenanglah sejajar dengan pantai. Terima momen tersebut, lalu cari cara untuk melewatinya. Power of love atau kekuatan cinta. Power of love mengajak kita untuk memilih untuk melihat sisi terbaik dari orang lain. Ketika kita melakukannya, itu menjaga kita tetap berada di pusat otak bagian atas atau prefrontal cortex kita, sehingga kita bisa merespon dengan bijak, bukan bereaksi secara emosional. Coba ambil waktu sejenak, pikirkan seseorang yang sangat kamu cintai, seorang sahabat atau anggota keluarga. Sekarang bayangkan orang itu melakukan kesalahan. Saat kamu dipenuhi cinta dan belas kasih untuk mereka, kamu mungkin merasa kecewa, tapi kamu tetap melihat sisi terbaik dalam diri mereka. Kamu tahu bahwa itu hanyalah sebuah kesalahan. Ada mistos bahwa orang yang mencintai kita tidak akan pernah menyakiti kita. Namun kenyataannya justru orang yang paling kita cintai adalah yang paling mungkin menyakiti kita. Kenapa? Karena mereka paling dekat dengan kita. Dan karena mereka dekat, luka yang mereka sebabkan lebih dalam. Dan juga tapi dengan kekuatan cinta, kita bisa memilih untuk melihat kesalahan sebagai bagian dari pertumbuhan, bukan identitas seseorang. Orang yang mencintai kita, yang paling kita pedulikan, justru yang bisa paling menyakiti kita. Kenapa? Karena mereka berarti bagi kita. Kalau orang asing berkata kasar, mungkin kita kesal sebentar, tapi itu cepat hilang karena tidak terlalu peduli. Tapi kalau sahabat atau keluarga mengatakan sesuatu yang menyakitkan, itu melekat, itu meninggalkan bekas. Karena kata-kata dan tindakan mereka memiliki beban yang lebih besar. Oke, power of intention, kekuatan niat. Anakmu akan melakukan kesalahan. Dan saat itu terjadi, tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah niatku adalah untuk mengajar atau untuk menghukum? Kesalahan adalah kesempatan untuk belajar, bukan saatnya untuk membalas dendam. Kita ingin membekali anak dengan keterampilan yang akan mereka butuhkan untuk sukses di masa depan. Dan satu-satunya cara untuk melakukan itu adalah mengajarkan keterampilan yang baru, terutama saat mereka sedang mengalami kesulitan. Refleksinya. Wah, ini dia refleksinya. Akhirnya ya sampai juga kita ke refleksi. Itu tadi banyak sekali informasinya. Ada 7 kekuatan berbeda untuk menjadi orang dewasa yang sadar dan juga terkoneksi. Coba ambil waktu sebentar untuk merenungkan kekuatan mana yang paling kamu kesulitan untuk praktekkan. Kekuatan mana yang sudah kamu jalani dengan baik. Saat kamu sedang belajar conscious discipline, saran terbaiknya adalah fokus pada satu power atau satu skill dalam satu waktu. Jadi,
Kekuatan mana yang ingin kamu fokuskan lebih dahulu? Apa rencana konkretnya untuk perkembangan di area tersebut? Contoh, kalau kamu merasa kesulitan dengan power of acceptance atau penerimaan, mungkin dalam beberapa minggu ke depan, kamu bisa berkomitmen untuk menarik nafas yang dalam saat sesuatu tidak berjalan sesuai dengan rencanamu. Menerima momen itu apa adanya, berhenti sejenak, dan tidak bereaksi spontan. Membuat rencana dalam kepala sebelum bergerak ke langkah berikutnya. Itu saja sudah luar biasa. Ingat, orang dewasa yang tidak teratur atau dysregulated tidak bisa membantu anak untuk mengatur dirinya sendiri. Kamu adalah model utama anak. Kamu adalah alat pengatur emosi yang terbaik dimiliki anak. Nah, itu tadi akhir dari video pertama ini. Selanjutnya nanti ada second part of the video that we're gonna send out to you in the next few days. Terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi. Bye bye.